2021 kami peserta laksana CPNS Kabupaten Majalengka Angkatan 2 akan mencoba mendiskusikan masalah isu aktual menunjukkan smart government. Di mana sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya, diawali dari saya. Saya sebagai moderator Ferry Indrawan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Selanjutnya, Pak Tanisa. Iya, boleh. Saya Anissa Nur Fauzia dari Puskesmas Maja dengan formasi bidan di sana. Selanjutnya mangga ke Teh Fitri. Saya Fitriani dari BPP Cidakom sebagai pengurusannya. Saya Latifah Nur Aisyah dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagai analis gizi. Saya Melia Miliasi, penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Sida. Terima kasih teman-teman untuk memperkenalkan diri. Ya, untuk pertama gitu ya, masalah smart government ini yang kita sudah dapatkan sebagai materinya. Kira-kira untuk mereview ulang nih, apa sih smart government ini? Siapa coba? Bisa dari Teh Meli mungkin? Ya, smart governance itu ya Kang didefinisikan yaitu sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan baik melalui dukungan teknologi informasi maupun tata kelola kolaboratif. Itu Kang. Oke. Barangkali ada yang nambahin kira-kira dari sudut pandang yang lain? Ya mungkin ingin menambahkan mengenai dukungan untuk smart governance itu berarti kan harus didukung oleh smart ASN-nya ya. Di sini ada beberapa karakteristik dari smart ASN ini, itu ada 8 poin. Poin yang pertama itu ada integritas, poin yang kedua ada nasionalisme, poin yang ketiga ada profesionalisme, poin yang keempat ada apa ya, bisa dibantu teman-teman yang lain? Poin selanjutnya. Yang keempat ada berwawasan global. Yang kelima ada menguasai IT dan bahasa asing. Terus yang keenam ada hospitality, 7 ada networking, dan yang kedelapan ada entrepreneur. Oke. Jadi mungkin saya merangkap lagi. Jadi keywordnya mungkin IT atau teknologi yang berkolaborasi dengan pemerintah, di mana melakukan kebijakan efisien, intinya seperti itu. Ya, kira-kira kita ini lembaga tentu. Kalau saya pribadi itu waktu Sirancage, gitu. Jadi aplikasi penilaian ASE Kabupaten Majalengka gitu, sebagai wujud dari smart itu dari rekan itu. Sebenarnya kalau Sirancage itu aplikasi SKP harian tadi ya Kak. Nah fungsinya itu ada banyak nih, bisa memudahkan untuk menginput SKP tahunan, bulanan, untuk ASN di Majalengka, terus sebagai wadah menginput laporan harian, sebagai wadah kinerja ASN, dan bahkan sampai untuk wadah penghimpun ide-ide baru nih. Kalau ASN punya ide-ide baru bisa dituangkan di Sirancage tersebut. Coba tuh dari pengalamannya rekan-rekan ini terhadap Sirancage yang sudah diaplikasikan di instansi masing-masing kayak gimana gitu. Nah, kalau menurut saya sih Sirancage sendiri ini kalau yang sudah saya pakai ya selama ini itu bisa dipakai buat sebagai absen harian, terus itu juga untuk pengisian SKP tahunan, SKP bulanan, sama laporan harian kerja saya. Dan selain itu juga untuk kalau saya punya ide-ide atau inovasi terbaru itu bisa di-input dalam Sirancage. Dilihat dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Meli dan Teh Latifah, banyak sekali ya Kang itu manfaatnya, kelebihannya. Kebetulan saya juga selama sebulan terakhir itu sudah menggunakannya. Jadi lumayan mudah gitu. Dengan kemajuan teknologi ini, SKP kita yang sebelumnya masih harus ditulis tangan, tapi sudah dapat tercatat dan sudah dapat aman gitu, tersimpan di sana, baik laporan sebelumnya maupun rencana laporan kita ke depan. Terus setelah melakukan pencatatan itu ada transparansi nilai kerja, itu yang menjadi lebih utama. Di sini juga kan sebagai salah satu penerapan dari karakteristik Smart ASN ya, ada integritas.
Terus untuk penggunaannya itu sendiri saya suka karena dapat dilakukan di mana saja, termasuk penggunaannya menggunakan device handphone seperti itu mungkin. Terus yang selanjutnya kan kita sudah melakukan kegiatan selama 1 bulan penuh itu, hasil kinerja itu ternyata bisa dilihat dari atasan tanpa harus melihat langsung gitu, jadi dapat terpantau dari aplikasi itu. Cukup banyak sih kan kelebihannya yang saya dapatkan dari aplikasi itu. Banyak ya masalah kelebihannya itu, tapi sih saya yakin pasti nggak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya gitu. Tapi barangkali gitu ada pengalaman dari rekan-rekan gitu, kurangnya apa sih Siaran Cage itu biar jadi masukan mungkin. Ini kan kalau selama saya pakai Siaran Cage ini, kekurangannya itu yang dirasakan yang pertama itu aplikasinya itu terkadang sulit untuk diakses, mungkin karena banyak yang pakai gitu ya, atau lagi maintain, ini sulit untuk digunakan. Kemudian ada alur pengisian laporannya itu kan harus ngisi misalkan SKP tahunan, SKP bulanan itu harus di-ACC dulu sama atasan, itu bikin ribet gitu ya, harus di-ACC dulu baru bisa mengerjakan laporan harian. Kemudian kadang-kadang belum ada persamaan persepsi antara dinas kita sama BPKSDM. Jadi kadang-kadang kalau kita nanya ke dinas, pengisiannya kayak gini, kalau ke BPKSDM nanya begini. Jadi belum ada persamaan persepsi pengisiannya kayak gimana, tepatnya kayak gimana gitu ya. Kemudian yang kemarin tuh ada beberapa temen tuh yang nggak bisa absen, nggak bisa pakai Siaran Cage gara-gara dia pakai iPhone gitu. Jadi karena dia mungkin iOS, jadi nggak bisa digunakan gitu. Jadi cukup itu kekurangannya sih, masih ada kekurangannya ternyata Siaran Cage itu ya. Ada juga ya kekurangannya. Ya, semoga diharapkan bakal lebih baik lagi ya Siaran Cage ini. Tapi dari saya sendiri mungkin ada saran mungkin ya ke depannya lebih baik lagi gitu, terutama di alur pengisiannya gitu, buat lebih sederhana gitu, jadi lebih, apalagi waktu pertama kali gitu pengalaman awal CPNS itu kan nggak tahu itu apa itu Siaran Cage gitu, nggak susah juga gitu. Tapi mungkin ini juga pasti dirasakan oleh golongan yang dalam kutip golongan yang lebih senior gitu ya gitu. Samping lain juga saya setuju itu masalah yang persamaan persepsi ini butuh sosialisasi secara menyeluruh untuk menyamakan persepsi ini gitu. Jadi nggak akan kata si A gini, kata si B gini gitu. Kalau bisa sih secara berkala gitu. Tiap tahun diingatin lagi, tiap tahun diingatin gitu. Ya, barangkali ada lagi pendapat mungkin. Mungkin itu ya kelebihan, kekurangan, dan kritik saran dari Siaran Cage. Dan Siaran Cage juga berhubungan dan berketerkaitan nih sama Smart ASN dan Smart Governance, yang nilai-nilainya itu yang terdiri dari integritas. Siaran Cage ini mendukung poin integritas di mana ASN menjadi lebih disiplin terkait presensi kehadiran dan profesionalisme mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu ada nilai nasionalisme, itu aplikasi ini buatan lokal ya, buatan pemerintah Kabupaten Majalengka. Pemerintah sudah mampu membuat aplikasi yang menurut saya sih udah bagus ini ya, dan berfungsi dengan baik. Lalu ada juga nilai IT dan bahasa asing, yang di dalamnya itu IT ya, menggunakan aplikasi ini sesuai dengan karakter Smart ASN karena terbiasa menggunakan teknologi gitu Kang. Oh, oke. Ada yang lain mau menambahkan? Jadi kalau dari semua obrolan kita di sini secara singkat ya, dapat kita simpulkan aplikasi berbasis digital ini, Siaran Cage ini mestinya sempurna, tidak sempurna ada kekurangannya, tapi merupakan bentuk perwujudan smart government, gitu ya Kang? Iya, betul. Ya mungkin memang secara garis besar ini mungkin gambaran secara implementasi di Kabupaten Majalengka terhadap smart government, ya contohnya Siaran Cage ini gitu, dengan kemudahan khususnya di bidang untuk ASN seperti pelaporan kinerja, absensi, ide itu ya, itu termasuk ya baguslah untuk smart government-nya sudah mulai munculkan gitu. Ya mungkin sekian
Ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Ya mungkin kalau dari tempat unit kerja saya sendiri ya Kang, sekarang tuh memang sudah banyak aplikasi dari smart governance, apalagi di bidang IT sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi yang sebelumnya menggunakan kertas bertumpuk-tumpuk tapi sudah paperless, seperti ada e-puskesmas, rujukan pikir BPJS menggunakan aplikasi online, itu sudah banyak ya, sudah terlihat di unit kerja masing-masing. Mungkin segala sesuatu yang sebelumnya menggunakan kertas sekarang berganti menjadi teknologi. Setiap instansi mungkin punya beberapa aplikasi yang elektronik yang untuk mendukung si smart government ya. Mungkin sebenarnya banyak ya untuk yang smart government ini, tapi kita tidak bisa bahas satu-satu. Mungkin saya tutup aja tuh ya diskusi kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan atas masukannya, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu, masukan input kita lah bersama. Mungkin ya akhir kata untuk diskusi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.